Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nih ada di belakang saya nih Pak Haji bertanya tentang mimpi digigit oleh binatang berbisa. Jadi kalau kita mimpi digigit oleh binatang berbisa, itu menandakan alamat kita ini akan mendapat kecelakaan, teman-teman. Nauzubillah min zalik ya. Maka berhati-hati teman-teman ya kalau bermimpi digigit oleh binatang berbisa. Nah, kalau digigit oleh ular, ya, para ulama termasuk Ibnu Sirin rahimahullah dalam kitab beliau itu menjelaskan bahwa kita ini akan dapat jodoh, teman-teman. Kalau belum menikah, jodohnya akan dekat, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau sudah menikah, bagi laki-laki, nah, kalau bermimpi, istri bermimpi suaminya ini digigit ular, maka itu menandakan akan dipoligami. Masya Allah. Maka teman-teman tetap minta kepada Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi caranya agar teman-teman bisa terbebas dari akibat dari alamat mimpi-mimpi yang buruk. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Hajar, juga Ibnu Sirin, beliau mengatakan, jadi kalau kita bermimpi buruk, ya, bermimpi buruk agar tidak terjadi sesuatu dari mimpi kita itu, caranya pertama, ketika kita bangun dari mimpi buruk itu, hendaklah kita berta'awuz, ya, minta kepada Allah perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ini meludah 3 kali ke sebelah kiri, dan kemudian kita berbalik arah, tidur misalnya kita sebelah kiri, tidur ke arah sebelah kanan kalau kita terbangun dari mimpi yang buruk. Itu cara kata para ulama. Bahwa mimpi itu ada 3 perkara, teman-teman. Pertama, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai isyarat bagi kita, baik atau buruk yang kita akan hadapi, ya, dari mimpi tersebut. Inilah mimpi yang bisa ditafsirkan atau mimpi yang bisa dijelaskan artinya. Yang kedua itu mimpi bisikan dari iblis. Ini yang merusak daripada diri kita, sehingga banyak orang tertipu dengan hal ini. Yang ketiga itu mimpi dari nafsu kita. Ini kadang terjadi ketika kita sebelum tidur tuh menghayal sesuatu, maka ini dinamakan bunga tidur. Ini tidak bisa diartikan, teman-teman. Maka teman-teman yang memiliki mimpi, maka di kolom komentar insya Allah akan saya tafsirkan mimpinya. Oke teman-teman, ini ada yang bertanya juga ya tentang bagaimana kalau bermimpi memotong rambut, ya, artinya melihat diri kita memotong rambut di dalam mimpi. Jadi saya cantumkan ini ya, saya tuliskan perkataan daripada Ibnu Sirin dalam kitab itu beliau, ya, kitab Tafsir Ahlam. Jadi bermacam-macam di sana, itu banyak penjelasannya. Jadi mimpi itu motong rambut tuh di bulan-bulan suci, di bulan Muharram, di bulan Haji dan sebagainya. Tapi secara umum kalau wanita, ya, dia itu melihat dirinya memotong rambut, ya, di dalam mimpinya itu bertanda bahwa suaminya atau mahramnya, ya, keluarganya akan meninggalkannya. Maka oleh karena itu banyak istighfar, mulai berbakti taat kepada suami, ya, kalau wanita melihat dirinya memotong rambut di dalam mimpi itu, mulai untuk berbakti taat kepada suami agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita sehingga tidak terjadi apa-apa yang menjadi alamat dalam mimpi kita itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman itu bermimpi, ya, naik kuda atau naik unta, itu alamat, itu tanda bahwa teman-teman itu akan mendapatkan rizki yang banyak, dan itu menandakan cita-cita kalian itu akan tercapai, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti mimpi naik kuda atau onta. Wabarakatuh. Teman-teman, ini ada teman yang bertanya ya di WA, ya, tentang apa arti kalau mimpi disengat atau digigit oleh laba-laba.
Banyak sih teman-teman ya, ada laba-laba putih, laba hijau, laba-laba hitam, laba-laba kecil, besar, raksasa, ada di dalam kitab Al-Ahlam Ibnu Sirin. Cuma di sini secara umum kalau digigit oleh laba-laba itu alamat tanda bahwa kita itu ada sedikit permasalahan dalam hidup. Ya kalau kita punya usaha itu banyak orang yang akan iri, dengki dengan kita, ya akan menjatuhkan usaha kita. Atau kalau kita dalam perjalanan banyak gangguan, ya, itu arti mimpi digigit oleh laba-laba. Jadi kalau kita mimpi seperti itu, banyak beristighfar, minta pertolongan kepada Allah untuk agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Kalau bermimpi melihat gigi patah, itu artinya kemalangan atau ada yang akan meninggal dunia. Ya, kembali lagi di dalam takwil, tafsir mimpi. Kalau kalian itu di dalam mimpi melihat bahwa kalian tuh sedang mencukur bulu ketiak, ya, bisa saja kita bermimpi begitu kan. Ya, kalau kalian bermimpi mencukur bulu ketiak, itu menjadi alamat kalau kalian tuh punya hutang yang banyak atau tanggungan harta yang menyusahkan, maka itu menandakan sebentar lagi hutang kalian akan lunas dan kalian akan terbebas dari tanggungan keuangan, tanggungan harta, baik dari keluarga maupun dari orang lain. Maka kalau mendapat mimpi yang seperti itu, maka minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada mimpi tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman itu bermimpi melihat rumah baru, besar, bagus, keren, dalam mimpi itu bagus pokoknya, padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang kita miliki ya, maka itu bertanda baik teman-teman. Jadi bertanda kalau teman-teman punya usaha maka akan menguntungkan. Kalau teman-teman punya urusan maka urusan teman-teman itu akan kelar, akan beres. Kalau teman-teman punya cita-cita maka cita-citanya itu akan terkabulkan. Itu alamat tanda ya kalau kita mimpi melihat rumah besar, bagus, rumah baru. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya mimpi tanya saja di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Dan ini adalah alamat tanda yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang menggunakan adab di dalam tidurnya. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana kita bermimpi melihat orang yang sudah meninggal ya, orang mati. Jadi itu menandakan alamat bahwa akan mendapatkan harta yang banyak, rezeki yang banyak ya. Tapi kalau di dalam mimpi ya melihat atau mendengar ada orang meninggal, itu menunjukkan ada masalah besar kita yang kita menyesal atas perbuatan itu. Tetapi kalau kita bermimpi kita meninggal dan hidup lagi, itu menunjukkan alamat bahwa ada dosa yang kita lakukan kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada mimpi melihat orang meninggal atau melihat mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau teman-teman itu bermimpi melihat bahwa teman-teman itu membangun rumah atau tembok rumah atau pagar rumah, itu menjadi alamat tanda bahwa rezeki teman-teman tuh akan lancar. Jadi teman-teman akan mendapatkan rezeki yang lancar, usaha yang lancar. Kalau kalian tuh punya usaha, maka usaha kalian tuh akan maju dan berhasil. Itu alamat tanda kalau membangun rumah, melihat diri kalian bermimpi melihat kalian tuh membangun rumah atau tembok atau pagar rumah. Ini yang yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Ahlam Ibnu Sirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya ada pertanyaan di atas nih di kolom komentar ya, tentang bermimpi melihat wanita dan juga melihat harimau. Jadi wanita ya, kalau mimpi melihat wanita kemudian wanita itu baik kepada kita, baik dia di dalam mimpi itu kita bercumbu dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa kita ini memendam sesuatu kepada seseorang, bukan mesti kepada orang yang nampak dalam mimpi itu.
dan wanita itu kita kenal, itu menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan perhatian, ya, dari istri kah atau dari seseorang. Nah, kalau harimau itu menunjukkan musuh, ya, musuh yang sangat kuat yang akan kita hadapi dalam kehidupan, baik musuh dalam jual beli atau bisnis dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke tafsir mimpi ya. Sekarang ini mimpi kalau para wanita bermimpi melihat kerudung, ya, jilbab, itu menandakan bahwa suaminya itu mengintai atau curiga, diam-diam melihat HP-nya dan apa, dia menyelidiki. Kalau melihat jilbab panjang besar, ya, itu menandakan bahwa suaminya ridho, senang, lapang hatinya. Kalau melihat jilbab warna putih bersih, itu menunjukkan suaminya ingin bertobat, ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau teman-teman pernah di dalam mimpi, ya, kalian tuh bermimpi diterkam, dimakan atau ditangkap oleh harimau, ya, disergap oleh harimau, itu menunjukkan, itu alamat tanda bahwa ada orang atau ada teman kalian, ya, baik yang sudah lama atau baru datang, baru kalian kenal, itu akan menipu kalian, mempermainkan kalian, memanfaatkan kalian, mau berbuat curang, licik kepada kalian. Maka kalau kalian bermimpi seperti itu, hati-hati teman-teman ya. Minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah, itu minta pertolongan kepada Allah, dan semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang mau licik dan mempermainkan kita. Oke teman-teman, masih tentang mimpi melihat jilbab di dalam tidur kalian ya. Kalau perempuan yang sudah menikah melihat jilbab di dalam mimpinya, jilbabnya itu rusak, ya, sobek, maka itu menjadi tanda alamat bahwa suaminya akan mendapat ujian atau musibah. Tapi kalau dia belum menikah, bermimpi melihat jilbab yang rusak itu, maka dia yang akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sebagai tanda alamat. Maka minta kepada Allah agar Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam tafsir mimpi. Jadi kalau teman-teman bermimpi, di dalam mimpi itu teman-teman kecebur, ya, ke dalam air, sungai atau laut, al-bahar, ya, maka itu menandakan teman-teman akan mendapatkan rezeki yang banyak. Itu menandakan alamat bahwa kebaikan sebentar lagi akan mendekati teman-teman, ya. Kalau teman-teman itu apa istilahnya itu, tenggelam atau jatuh ke dalam air, itu tanda alamat bagi mimpi kalau kecebur masuk ke dalam air, baik itu al-bahr atau an-nahar. Oke teman-teman, kalau teman-teman pernah bermimpi, ya, dikejar-kejar oleh harimau, itu bertanda, itu alamat bahwa ada orang yang setia yang akan mendampingi hidup teman-teman. Tetapi kalau kalian melihat harimau masuk ke dalam rumah kalian, itu sebagai alamat tanda bahwa kesusahan, ujian akan menimpa teman-teman. Nah, maka berhati-hati apabila bermimpi ada lihat daripada harimau masuk ke rumah, sembari berdoa kepada Allah agar Allah berikan kebaikan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan biasanya kalau ada orang meninggal nih, ada peninggalannya seperti pakaian, ya, lalu pakaiannya kita ambil atau dikasih gitu kan, kemudian kita bersihkan, kita cuci, ya. Lalu di dalam mimpi orang meninggal tuh nyari kita nih, atau nyari orang yang membersihkan atau mengambil pakaiannya. Nah, itu jangan takut teman-teman, jangan takut. Itu bertanda, artinya bahwa yang meninggal itu meminta untuk didoakan, disodakohkan, minta daripada
doa dari kita yang masih hidup, terutamanya doa dari yang mengambil barangnya atau pakaiannya. Itu artinya teman-teman, itu alamatnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman itu melihat babi atau tikus di dalam mimpi, itu menandakan bahwa teman-teman akan mendapatkan pekerjaan, aktivitas yang kurang baik ya. Tetapi kalau kalian itu bermimpi membunuh babi atau tikus ya, melihat ya di dalam mimpi membunuh babi dan tikus, itu menandakan kalian itu akan dipanggil untuk berangkat haji dan umroh, atau akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan sebab apa? Dengan sebab bisa saja kalian itu tidak berangkat tetapi mendapatkan pahala haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau teman-teman tuh bermimpi, di dalam mimpi tuh teman-teman melihat bahwa teman-teman tuh kok tiba-tiba berubah menjadi anak-anak, seperti anak-anak ya, padahal udah dewasa. Maka itu sebagai alamat tanda bahwa wibawa kalian pada hari itu akan hilang, tidak akan dihargai oleh orang. Dan yang kedua, namun kebaikannya itu adalah kesusahan, beban dalam hidup kalian pada saat itu ya akan hilang, kesusahan kalian akan hilang. Itu alamat tanda kalau kalian bermimpi kok tiba-tiba berubah menjadi anak kecil. Teman-teman bermimpi melihat lalat yang banyak atau lebah atau nyamuk yang banyak dalam mimpi kalian, itu menandakan tamu akan banyak datang ke rumah kalian. Ini alamatnya teman-teman ya. Jadi siap-siap ya, kalau mimpi begitu berarti tamu tuh mau tamu datang tuh apa, pokoknya tamu akan banyak datang ke rumah kalian. Arti mimpi melihat jilbab atau kerudung. Jadi kalau kalian melihat jilbab kalian di dalam mimpi itu warnanya hitam, kusut, jelek, itu menjadi alamat tanda bahwa suaminya teman-teman itu akan mendapatkan kerugian dalam hal rezeki, usaha akan rugi, tidak untung. Kemudian kalau kalian melihat orang menggunakan jilbab jelek, kusut ya, berdebu ya, koyak, itu menjadi alamat bahwa ada orang jahat, ada orang teman kalian yang akan mau memfitnah, menjelekkan, menjatuhkan nama baik kalian. Maka kalau kalian bermimpi dengan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, hendaklah kalian itu banyak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para jomblo-jomblowati ya. Kalau kalian tuh bermimpi melihat menggunakan kopiah di dalam mimpi ya, peci ya. Bisa jadi perempuan bermimpi menggunakan peci, kopiah ya. Baik laki atau perempuan, jomblo atau jomblowati, itu menandakan bahwa dia akan segera menikah ya. Dia akan segera menikah. Tetapi kalau sudah menikah ya, baik laki atau perempuan sudah menikah, kalau dia itu menggunakan kopiah ya, bermimpi menggunakan kopiah, peci, itu menandakan dia akan mendapat anak laki-laki ya, itu artinya teman-teman. Jadi siap-siap. Oke teman-teman, ini ada yang bertanya ya tentang mimpi kalau dikejar-kejar oleh polisi ya. Ini teman-teman, mimpi kalau dikejar oleh polisi atau melihat polisi itu alamat tentang akan terjadinya suatu masalah ya dalam kehidupan kita ke depannya. Namun apabila ketika kita bangun dari tidur setelah bermimpi seperti itu, bertauz ya, minta kepada Allah SWT perlindungan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian senantiasa tenang dalam setiap kehidupan, insyaallah tidak akan terjadi apa sebagai alamat dalam mimpi itu ya. Tetap minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman bermimpi melihat orang yang berada di dalam penjara, dan di dalam penjara itu lama sekali, itu kalian lihat, itu bertanda, itu alamat
bahwa sesuatu yang teman-teman cintai, yang teman-teman miliki akan hilang dari diri teman-teman. Inilah alamat tanda ya. Bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak. Maka caranya kalau bermimpi seperti itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi. Karena ada yang namanya takdir muallak bisa berubah dengan doa dan usaha. Maka teman-teman ini arti tanda mimpi kalau melihat orang yang berada di dalam penjara dan waktunya lama. Nah, kalau kalian bermimpi melihat orang mati di dalam mimpi itu mayat, kemudian banyak orang menangis ya. Tapi menangisnya biasa, tidak meratapi begitu. Itu sebagai alamat ada keluarga, anak atau zuriat kalian itu akan menikah atau menunjukkan satu kegembiraan. Tetapi kalau kalian melihat orang yang sudah mati, lalu dalam mimpi itu dia hidup dan mati lagi, ya. Orang sudah mati, di dalam mimpi kalian lihat dia hidup kan, kemudian dia mati, kalian lihat dalam mimpi itu menunjukkan ada keluarga kalian yang akan meninggal dunia. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan benar mimpi yang baik bagi kita dan menjauhkan kita dari kebenaran mimpi yang buruk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.